kita ingin menghimbau masyarakat peduli terhadap masalah kemacetan yang menyebabkan apa? Menyebabkan kerugian. Kemudian masalah lingkungan, dampak sosial. Halo sahabat IJ, apa kabarnya? Ketemu lagi di Bus Stop, bincang sahabat-sahabat top, podcast Gaya Hidup Jakarta bareng saya Ayu Ardani. Ini lagi ada di halte non BRT IRTI dan aku mau ketemu sama salah satu sahabat topnya Transjakarta. Kita akan jalan-jalan naik bus wisata. Kalian udah pernah naik bus wisata? Siapa coba kira-kira? Gak sabar kan? Ini dia. Kalau spot favorit Bapak ketika naik bus wisata ada di mana Pak? Di bawah apa di atas? Saya lebih suka di atas, ya kan, supaya view-nya kan bisa kelihatan jelas ya. Cuma kadang-kadang repotnya kalau lagi ini ya, lagi musim hujan seperti ini. Dan ini kita ada di bus tingkat yang kebetulan atapnya tertutup, jadi cocok untuk jalan-jalan di musim hujan. Iya betul. Pak Bambang di tengah kesibukannya, terima kasih udah menyempatkan berbincang. Oh justru aku yang terima kasih dong, ya kan. Belakangan sibuk apa Pak Bambang? Banyak membantu aktivitas di kantor staf presiden, ya kan. Tentu banyak agenda-agenda yang perlu kita carikan solusinya, Mbak. Termasuk bicara transportasi juga, Mbak. Ya kan? Kebetulan aku bertugas di bidang infrastruktur, energi, dan investasi. Nah, ini masih terkait dengan transportasi. Makanya aku juga sekarang mulai lagi membuka file-file lama. Oke. PR lama mana nih yang belum selesai? Ya, dilanjutkan gitu ya Dilanjutkan, Pak ya? betul. Kalau Bapak melihat bagaimana perkembangan transportasi di Jakarta belakangan ini? Ya, jadi pertama gini Mbak, dikaitkan dengan kerjaan aku dulu ya. Waktu aku memimpin namanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, ya kan. Kita waktu itu dengan teman-teman, dengan tim yang luar biasa. Saya salut dengan staf-staf saya yang bekerja keras. Akhirnya kita punya rencana induk transportasi Jabodetabek. Bukan hanya itu, kita juga punya Perpres, ya, Presiden Regulation. Perpres nomor 55 tahun 2000. Ingat Mbak ya waktu itu ya? Dari rencana induk kita bisa kelihatan Mbak perkembangan transportasi seperti apa. Jadi sejak itu perkembangan transportasi luar biasa. Ya. Dan kalau tanya perkembangannya, kita sudah lumayan Mbak. Misalnya contoh dari segi integrasi antar moda Mbak Yu, ya kan? Nah sekarang kan sudah terhubung LRT terhubung dengan MRT di Duku Atas, ya kan? Terhubung juga dengan Transjakarta. Betul. Ya kan? Memang yang masih agak lambat tuh coverage area transportasi, ya kan? Nah coveragenya memang angkutan umum ini kan target kita kan 60% lebih. Bahkan di 2029 saya pinginnya seperti di Singapura kan, 80%. Nah ini yang memang pergerakannya agak lambat. Kenapa? Karena memang kita harus investasi, ya kan? Investasi. Nah investasi ini kan perlu pendanaan ya. Nah oleh karena itu pemerintah sudah mengotak-atik nih cari pendanaan bagaimana supaya ini bisa didorong percepatannya. Oke, harapannya tentu saja masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke public transport gitu. Insya ya Allah. Pak? Dulu kan kita sengaja itu supaya orang shifting istilahnya Mbak. Betul. Shifting. Jadi menggunakan mobil pribadi ke angkutan umum. Kita ingin menghimbau masyarakat peduli. Ya, peduli terhadap apa? Terhadap masalah kemacetan yang menyebabkan apa? Menyebabkan kerugian, ya kan? Kemudian apalagi masalah lingkungan, ya kan? Polusi. Lingkungan polusi, ya kan? Apalagi dampak sosial. Mbak ingat kan pernah aku bilang kan bahwa sekarang dampak sosial masyarakatnya jadi aneh gitu. Mereka bahagia macet-macetan di tol, daripada harus memilih angkutan umum, naik angkutan umum. Kan ini aneh ini kan. Nah, kita peduli terhadap orang supaya orang tidak menderita. Karena menderita, orang macet kan menderita kan. Nah, peduli nggak kita terhadap itu gitu. Itu yang sebenarnya perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Transjakarta itu melayani 1,1 juta pelanggan per hari. Bagaimana Bapak melihat angka tersebut? Apakah sudah mewakili kesadaran masyarakat yang sudah mulai shifting? Ya, alhamdulillah sebenarnya kesadaran masyarakat sudah luar biasa ya. Masyarakat ekspektasinya tinggi sekarang terhadap angkutan umum Mbak, ya kan. Contoh LRT mau diresmikan ya. Waktu uji coba kan, aku coba naik LRT, aku ketemu masyarakat, wah antusias masyarakatnya luar biasa. Mereka terima kasih sekali kepada pemerintah dan mereka sangat happy dengan adanya LRT. Nah itu menunjukkan
menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap itu ya. Nah, oleh karena itu saya pikir sudah menjadi tanggung jawab pemerintah ya untuk bagaimana kendaraan umum atau angkutan massal ini menjadi prioritas. Oke. Apakah itu juga yang menjadi dasar Pak Bambang tuh sering bikin konten edukasi gitu ya di channel YouTube pribadinya, di Instagram juga sering posting, semua tuh berhubungan sama salah satunya public transport. Apakah ini berusaha untuk mempengaruhi masyarakat, Pak? Iya, bener Bayu. Dulu aku punya cita-cita kan, gimana ya caranya supaya masyarakat tuh mau ya kan dengan ikhlas. Oke. Dari lubuk hati yang paling dalam kan, mereka ikhlas pindah ke angkutan umum. Karena pindah ke angkutan umum kan pasti ada suatu pengorbanan, ya kan? Pengorbanan, misalnya dia harus jalan kaki, which is sebenarnya tuh sehat tuh kan? Betul. Wah, olahraga, kapan lagi kita olahraga kan? Pak Bambang juga suka olahraga ya? Iya, kita kan kadang olahraga udah apa namanya member nge-gym di mana, tapi nggak ada waktu. Betul. Tapi kalau dengan angkutan umum dia terpaksa kan jalan kaki. Minimal dia jalan kaki 4 menit, 5 menit ya kan. Saya punya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral waktu saya masih berkarya di pemerintahan. Saya kan punya cita-cita bagaimana sih masyarakat tuh bisa nyaman menggunakan angkutan umum. Mereka menggunakan angkutan umum dengan senang hati. Tadi saya katakan dengan ikhlas. Bayangin Pemprov DKI sudah bikin pedestrian, ya Mbak ya? Paling keren pedestrian gitu. Saingannya kota-kota dunia deh. Coba di kota dunia yang lain pedestrian yang kita yang luas, yang nyaman, pohonnya udah mulai hijau ya. Nah, itu harus ada yang menghimbau pada masyarakat, menyampaikan terus tidak bosan. Nah, karena itu saya punya inisiatif. Kalau sekarang kan orang kalau saya nulis ya, nanti di majalah atau di koran, orang belum tentu baca juga kan zaman sekarang kan. Sekarang lebih enak sekarang nonton. Orang nggak mau di HP terus kan. Betul. Ya udah, akhirnya aku menggunakan media itu Mbak. Ya, orang tuh memang lebih cenderung sekarang suka melihat handphone, nggak bisa lepas dari gadget gitu. Betul, ya. Mbak Yu. Jadi kan sekarang yang tiap hari dipegang orang ya, yang terjangkau oleh orang, ya kan. Bahkan hitungannya menit ya. Nah, oh ya udah kayaknya sepertinya aku harus menggunakan media komunikasi itu ya kan untuk masyarakat. Jadi tanggung jawab aku secara moral ya kan kepada masyarakat tentang ide-ide yang dulu ya kan. Ini harus disampaikan ke masyarakat terus gitu. Makanya aku berusaha tiap minggu tampil sharing kepada masyarakat sebenarnya apa sih transportasi itu gitu ya. Kemudian bagaimana sih mengelola transportasi? Apakah ada transportasi dikaitkan dengan sektor-sektor lainnya kan gitu. Contoh kan, bicara polusi, ya transportasi kan terlibat di situ kan gitu. Jadi ternyata ada kaitannya gitu. Nah kemudian juga supaya masyarakat tahu, terutama ini anak-anak muda kan, generasi Z ini kan, nah mereka kan perlu terinformasikan gitu kan, bahwa ternyata menggunakan angkutan umum itu kita ini loh peduli sama orang ya, kita peduli sama lingkungan gitu ya. Makanya dulu juga waktu saya bertugas di BTJ, waktu itu kan kami mengkampanye Mbak, mengkampanye adalah jalan hijau di antara itu juga bagian daripada menghimbau pada masyarakat ya, bahwa jalan itu ramah lingkungan ya kan, kemudian tidak hanya terhadap lingkungan tapi juga terhadap diri sendiri jika kita jadi sehat. Nah itu yang aku lakukan Mbak sekarang lewat itu. Nah alhamdulillah hari ini juga aku bisa bergabung di sini gitu. Terima kasih aku sudah sharing informasi. Betul, sudah membersamai kita di Bus Stop untuk melakukan sharing dan juga edukasi ke sahabat-sahabat Top ya Transjakarta. Nyadar nggak sih tadi Pak Bambang udah spill apa ya tips sehatnya dengan menggunakan public transport tuh sama dengan olahraga loh. Nah Bapak olahraganya masih rutin atau sambil naik public transport Pak? Aku justru kalau naik angkutan umum tuh aku merasa sehat. Kenapa aku merasa sehat? Karena aku melakukan exercise jalan kaki. Nah, kalau di jam pulang kantor kayak sekarang gitu ya di layanan reguler Transjakarta, tadi kita lewat di halte-halte pada penuh Pak. Banyak pelanggan. MRT, LRT stasiunnya juga banyak pelanggan gitu ya. Artinya segmentasinya berbeda. Terus tujuannya juga pelanggan itu tahu gitu. Memang harusnya pakai public transport. Apakah ini sudah sesuai harapan atau masih ada yang akan dieksplor lagi di masa akan datang? Jadi sebenarnya Bayu terus terang,
kebutuhan kita masih jauh untuk dipenuhi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pergerakan orang itu di Jabodetabek Bayu ya, itu mencapai 80 juta pergerakan orang per hari. Ini sekarang udah lebih 80 juta. Sementara tadi Bayu kan Transjakarta baru 1,8 ya kan. MRT, LRT kalau jadi mungkin nggak sampai 1 juta ya kan. Jadi saya total Mbak, termasuk komuter lain segala macam, itu baru 6 juta, 7 juta. Oke. Sementara pergerakan orang 80 juta. Coba Bayu kan gapnya cukup besar ya, cukup besar. Maka itu saya pikir masih ada effort yang luar biasa yang dibutuhkan. Kenapa? Karena kita membangun angkutan massalnya harus masing Bayu. Karena kalau membangun angkutan massalnya sepotong-sepotong, orang nggak akan pindah. Ya, kalau 1,1 juta pelanggannya Transjakarta ini juga bisa terintegrasi lebih banyak lagi dengan MRT, LRT, begitu juga sebaliknya ini yang naik tuh akan lebih banyak ya Pak, yang naik public transport. Pak Bambang, terakhir apa sih Pak yang bikin Bapak selalu bersemangat berkontribusi untuk negara? Memikirkan negara ini gak ada habis-habisnya ya kan. Tapi kita akan pingin ada progres. Gak usah deh bicara sampai N, tapi ada progres ya, progres yang cukup lumayan signifikan, nah kan. Kenapa? Karena kita membangun ini kan sebenarnya buat masyarakat, ya kan, untuk memberi kemudahan pada masyarakat, istilahnya aksesibilitas, ya kan. Nah siapa lagi sebenarnya kalau bukan kita yang peduli ya. Orang lain mungkin karena bukan orang transportasi dia nggak gitu peduli kan Pak ya. Tapi saya sebagai orang transportasi kan harus peduli kan. Karena kalau bukan saya, siapa lagi? Nah, maka itu saya terus memikirkan bagaimana sih perkembangan transportasi ke depan, termasuk infrastrukturnya lah gitu. Ya Pak Bambang, terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Semoga makin banyak masyarakat yang shifting ke public transport. Ada Insya Allah, kita selalu berdoa. Ada pesan lagi Pak untuk sahabat topnya Transjakarta hari ini? Buat pemirsa, terutama anak muda, yuk beri contoh yuk, kita menggunakan angkutan umum. See you, sampai ketemu di Transjakarta. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih, Jangan lupa sahabat topnya Transjakarta untuk follow semua sosial media Transjakarta ada di bawah ini, dan juga subscribe channel YouTube kita dan Spotify. Pak Bambang, akun YouTube-nya? Channel Bapak. Oke, channel Bapak. Subscribe juga ya biar nggak ketinggalan konten-konten keren dari kita. Ayu Wardani pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo naik Transjakarta.